Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pastinya baik-baik saja dan sehat selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya mau menceritakan tentang pendakian gunung dengan judul Haru Mahameru True Story. Cerita ini ditulis oleh Balakarsa. Tidak usah lama-lama dan tidak usah panjang lebar. Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Selamat berpetualang di alas Semeru. Untuk menghormati Semeru yang menjulang gagah di ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut. Cerita ini dari salah satu pendaki era 90-an bernama Purnomo. Tapi bukan Purnomo yang di TV. Tepat pertengahan catur bulan kedua di tahun 1999 adalah waktu aku duduk di kelas 2 SMA. Sabtu yang indah bagi kami selaku siswa putih abu-abu pada hari itu. Hari ini ambil rapot bro. Kalau aku yang paling bagus nilainya, kalian semua harus ikut aku ke Semeru. Ajakanku kepada Suno dan Hendro, sahabat karibku. Ada rasa kurang enak di pikiran mereka berdua. Sebab kalau aku yang sudah memberi tanda, pasti tidak akan jauh dari hal gila. Atau mungkin mereka saja yang kecil hati dan menganggap semua ajakanku pasti gila. Wah, ini tidak bisa begini bro. Ya pastilah, kamu yang paling bagus nilainya, jawab kedua temanku bersamaan. Rasa ingin tahu mereka apa yang harus mereka lakukan membuat aku tertawa. Udahlah, ikut aja ideku, pasti seru, jawabku dengan agak sok-sokan. Seperti pikiranku, walaupun aku siswa songong, tapi ya alhamdulillah, Allah menciptakan otak yang lumayan canggih pada kepalaku. Aku dapat nilai bagus, walaupun bukan ranking pertama. Seperti kesepakatan kami, Suno dan Hendro harus menuruti kemauanku untuk trekking ke Semeru dengan jalur agak khusus. Sebenarnya kita ini mau kamu ajak ke Semeru kapan? Tanya Hendro dengan alis sedikit diangkat. Kita naik ke Semeru via Tawon Songo ya, jalur sepi, bahkan terlarang bagi pendaki ilegal, jawabku dengan sedikit tersenyum. Waduh, mati kalau ikut kamu bro, gerutu si Hendro. Tapi dengan jurus rayuan bocah culun nakal, akhirnya si Hendro yang notabene si cengeng mau juga ikut. Suno si ganteng pun menyetujui ajakanku, walau sedikit agak ragu. Sepulang sekolah, aku pamit sama ibu untuk liburan ke Bali besok pada hari Minggu. Padahal aku mau naik ke Semeru. Bu, aku minta uang ya untuk liburan ke Bali sama Suno dan Hendro, pinta aku kepada ibu. Lah, kamu minta uang kok dadaan gini sih nak? Ibu kan ya tidak punya uang, jawab ibuku dengan ciri khas orang ibu yang super irit. Dengan segenap jiwa raga, aku berusaha merengek bagaikan balita yang menginginkan air susu ibunya. Maklum, aku cowok tapi modelnya kayak cewek kalau minta uang sama ibuku. Uang saku sudah di tangan, tinggal bagaimana caranya membawa alat-alat campingku ke rumah si Hendro. Tepat ba'da maghrib, sewaktu ayah ibuku berjamaah di musola samping rumahku, aku bawa tas rumah model kunoku beserta isinya ke rumah Suno temanku. Kami janjian pukul 3 Minggu dini hari kami akan berangkat menuju desa Tawon Songo menggunakan jasa mobil pickup transportasi pedesaan. Pick up dengan tutup sepaten dan kursi samping saling berhadapan. Waktu yang ditunggu-tunggu sudah datang.
kami menaiki mobil pickup bersamaan dengan para pedagang dari kota. Pickup ini jurusan Tempeh ke Pasru Jambe. Perjalanan yang lumayan lama, sekitar 3 jam. Kami lalui dengan saling ngobrol dengan sesama penumpang di dalamnya. Salah satunya adalah Lek Slamet. Bukan nama sebenarnya, karena saya lupa nama beliau. Lek Slamet itu merupakan pencari ujuk aren dan kembang ijuk. Bahkan baku sapu yang biasanya dipakai di rumah-rumah kita. "Mau kemana, Le? Kok bawa tas gede-gede seperti itu?" tanya Lek Slamet. Mau ke Semeru, Pak Le." "Lah Pak Le mau kemana?" tanya Suno, si tampan kepada Lek Slamet. "Aku pekerjaannya mencari ujuk. Kalau mau sekalian, kalian nanti bareng sama saya naiknya." Lek Slamet mengajak. "Tapi apakah kalian gak takut kalau cuma bertiga naik ke sana?" tanya Lek Slamet lagi. "Kalau kalian sudah nyampe Bunda Ratu, jalannya banyak cabangnya loh. Apakah sudah ada yang pernah ke sana?" Pertanyaan yang agak meragukan kemampuan kami dari Lek Slamet. "Kalau itu kami sudah sering Pak Le naik ke Semeru. Pasti kami bisa kok sampai dengan selamat," jawabku berbohong lagi. Padahal kami belum pernah naik ke Semeru via Tawon Songo. Setelah melewati beberapa desa, kami sampai pada Pasar Pasru Jambe, yang merupakan terminal terakhir dari angkutan yang kami naiki. Waktu itu sinar matahari masih malu-malu dan belum berani menyibak embun di sekitaran Pasar Pasru Jambe. Dengan semangat yang menggebu, kami bertiga mengikuti Lek Slamet, yang kini anggap sebagai pemandu tour atau target gratisan. Lek Slamet mengajak kami jalan dari Pasru Jambe ke Tawon Songo dengan jalan kaki. Jalan tanah liat, berbatu, itu kami lewati dengan mudah, karena masih tergolong jalan pedesaan yang cukup lebar. Sembari saling bercerita dengan Lek Slamet. "Kalian kalau di atas nanti jangan sampai beristirahat di tanah yang rimbun ya. Takutnya ada celeng atau bahe. Usahakan kalau beristirahat, cari tanah yang lapang dan bersih dari rendetan atau tumbuhan menjalar." "Iya Pak Le, tenang saja. Kami pasti akan berhati-hati kok." Sekitar jam 10 siang, kami sampai pada pinggiran hutan Semeru di desa Tawon Songo. Seperti biasa, Lek Slamet rupanya mengadakan ritual kecil dengan membakar kemenyan dan meminta izin kepada Kiai Sedek, yang kami masyarakat daerah sini meyakini bahwa itu yang Bau Rekso Gunung Semeru. Bau Rekso itu adalah penunggu atau nenek moyang. Rapalan doa diucapkan, serat menyebut nama-nama kami bergantian guna keselamatan kami bersama. Warna langit yang cerah, senyumannya yang Geraldine sudah menyambut kami dengan ramah. Dan kami melanjutkan perjalanan step by step dengan trek yang lumayan menantang menaiki hutan belantara. Ya, tentunya dengan obrolan receh antara Lek Slamet, kami, dan beberapa orang lainnya yang seprofesi dengan Lek Slamet. Kami tidak berempat ya. Masih ada beberapa pencari ijuk lainnya selain Lek Slamet. Setelah Bunda Ratu, kami berpisah dengan rombongan pencari ijuk. Jangan mengumbar-umbar, mengatakan yang tidak penting ya. Tetap waspada. Ingat sama Tuhan, kata Lek Slamet. Kami teruskan perjalanan kami dengan mengandalkan kompas, peta buatan Lek Slamet, jaket, sedikit makanan minuman yang kami beli di pasar Tempeh waktu kami akan berangkat tadi pagi. Sepatu merek Kodak andalan Suno sudah berubah warna dari putih kecoklatan, kemerahan akibat tanah becek di sepanjang trek yang kami lewati. Bahkan jaket merek Konikaku juga agak basah karena udara yang lembab di hutan itu. Kami mulai jalan terjal yang tidak sedikit putus akibat banjir atau longsoran kecil itu. Sampai kita tepat pada titik batu besar yang sudah diprediksi oleh peta Lek Slamet.
Disinilah mulai terjadi hal yang agak ganjil. "Kamu apa tidak merasa, bro? Kok rasanya ada yang mengikuti?" tanya Suno yang agak takut. "Kayaknya aku enak-enak aja kok, no. Masa siang bolong kamu sudah nakut-nakutin?" gerutuku pada Suno. Dari tadi, sebenarnya aku sudah merasa kurang enak. Sebab si Hendro yang biasanya banyak omong, tiba-tiba diam 1000 bahasa. Kicau sirpuh mengiringi jalan kami. Burung tau-tau juga terasa mengintai gerak langkah kami. Parang Suno pun tidak pernah diam menebas ilalang demi mendapatkan sepetak lokasi guna tempat kami mendirikan tenda nantinya. "Ini sebenarnya jam berapa sih? Kok kayak sudah malam?" seru si Suno kepada kami. Namun waktu menunjukkan masih sekitar pukul 4 sore. Setelah membersihkan tanah lapang itu, aku dan Suno mendirikan tenda keramat kami yang bergambarkan Spiderman era 90-an. Tenda yang kami beli dari hasil patungan kami bertiga. Seperti biasa, aku mencari dan memilih kayu bakar yang ada di sekitar tenda guna mendapatkan kehangatan api unggun malam nanti. "Juancuk, kamu dari tadi aku lihat kenapa cuma diam saja? Sudah tidak nolongin mendirikan tenda, tidak mau cari kayu, sekarang tidak mau bikin api dan masak mie," gerutuku pada si Hendro yang hanya rebahan di samping pohon bendo. "Sudahlah, jangan marah-marah terus. Paling dia capek. Kulihat dari tadi jalannya kayak orang mabuk," haha, kata Suno seraya membuat perapian dan memasak air di atasnya. Suara burung-burung tadi mulai menghilang, disusul suara jenggeret yang memekakkan telinga. Kemegahan Semeru masih jauh dan belum nampak karena tertutup payung-payung hutan nan tinggi menjulang. Sinar senja pun sangat susah menembus dedaunan hutan belantara. Api unggun sudah menyala, air hangat sudah bisa diminum, mie juga sudah siap santap. "Ayo, makan bareng sini," pintaku kepada Hendro. Namun sekali lagi, Hendro tidak menggubris omonganku. "Anak ini kok aneh banget sih? Kesambet setan ya? Dari tadi diam saja," kicau Suno seraya mendekati Hendro. "Waduh bro, gawat bro iki. Delengan ke Hendro, mata nireng kabeh. Kenapa iki bocah?" seru Suno sembari lari ke arahku. Sontak aku melompat menghampiri mereka berdua. Ku pegang tangan Suno untuk sama-sama melihat keadaan Hendro. Ku amati setiap bagian tubuh Hendro yang biasa saja. Namun bola matanya berubah menghitam, serta masih duduk bersender di kayu dan selalu menundukkan mukanya. Bingung, takut, dibumbui rasa ingin lari yang ada di hatiku. Namun bagaimanapun juga, aku yang mengajak mereka. Aku harus bertanggung jawab bila ada sesuatu kepada kami. Kukuatkan mentalku untuk menggoyang-goyang tubuh Hendro dan memanggil namanya lirih. Wangi bunga hutan terasa janggal. Wangi itu disertai hembusan angin yang tiba-tiba kencang. Namun, tubuh temanku Hendro tidak bergerak sedikit pun, walau kami goncang lama dan agak keras. Goncangan agak keras dan semakin keras pada tubuh Hendro membuat tiupan angin dan wangi bunga hutan semakin keras dan pekat juga. Kowe kabeh sopo? Nandang opo ning kene? Getihmu saka golongan opo? Tiba-tiba suara serak dan berat itu keluar dari mulut Hendro yang tetap menundukkan mukanya. Bulu halus di sepanjang tanganku mulai berdiri. Suara tangisan kecil mulai terdengar dari mulut Suno. Kami seperti kerikil kecil yang tak berdaya mendengar pertanyaan
apa yang keluar dari mulut Hendro. "Kulo kalian rencang niki ajenge melampah dateng ning Gunung Semeru. Kulo mboten ganggu. Mbok bilih kulo tanglet jenengan sinten?" "Dadi kowe kabeh menungso. Lah saiki olah opo mlebu nang petaranganku? Jenengku Wong Agung saka Semeru. Aku golongan menungso muksa. Kowe kabeh iso metu kelawan alas peteng dedet iki. Tapi ana sarate. Sarate mung siji. Kowe kabeh kudu nyawiji kalian alas iki sawindu. Gawe rewangi aku cah bagus." Hancur hati kami. Kami tidak menyangka kalau sudah masuk di dimensi lain. Dimensi antara nyata dan gaib. Dengan sedikit berjalan mundur, aku dan Suno menahan rasa ingin lari. Kami sadar, bila lari maka Hendro dipastikan hilang, entah mati atau moksa, ditelan hutan belantara Semeru ini. Kadang rasa percaya diri yang besar sangat berbanding terbalik bila dihadapkan pada hal yang tak masuk akal. Aku tetap percaya bahwa semua adalah makhluk Allah yang Maha Agung. Aku berusaha membaca segala surat di dalam kitab suciku yang kuhafal. Aku berusaha berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Begitu juga Suno pasti melakukan hal yang sama. Selama itu makhluk di dalam tubuh Hendro tetap tertawa membahana, memenuhi kehampaan hutan yang gelap tanpa bintang, memenuhi suara alam tanpa suara binatang malam. Aku dan Suno tetap berdoa dan meminta pertolongan dari Yang Esa. Bahkan kopi kami sampai dingin, mie rebus kami sampai terpanggang di atas perapian. Kami tetap belum bisa menghilangkan kengerian malam itu. "Yai, kulo nyuwun tulung. Ampun beto kulo kalih rencang kulo. Kulo tasih sekolah, Yai. Kulo tasih gada tiang sepah. Kulo pingin nyenangno tiang sepah, Yai." Ratapanku agar makhluk itu mau keluar dari tubuh Hendro dan melepaskan kami. Tanpa ada reaksi apa-apa selain tertawa. Permintaanku dan ucapanku sama sekali tidak dihiraukan. Semalam penuh Hendro kesambet penunggu hutan tertawa tanpa hentinya. Suno yang sudah bosan menangis akhirnya membuka pembicaraan penting padaku. "Pur, kayaknya kalau kesambet di dalam hutan harus cari barang yang bisa menyala," kata Suno yang sangat tidak aku mengerti. "Barang menyala apa, No? Aku gak ngerti maksudmu," ucapku sambil masih mengamati Hendro yang terus tertawa. "Aku tadi diberikan rotan sama salah satu Pak Le yang mencari ijuk itu. Kalau dilihat, kayaknya rotan ini semakin menyala," kata Suno seraya memperlihatkan rotan kering itu padaku. Rotan itu cuma rotan biasa, sekitar 1/2 meter panjangnya. Namun, ujungnya diberi tali ijuk aren dan ada gantungan uang kuno yang dilubangi. Ketika rotan dikeluarkan oleh Suno, ketika itu pula si Hendro diam tidak tertawa lagi. Namun tatapan Hendro masih ke bawah dan mematung seperti sore tadi. Aneh, kesunyian malam itu teramat lama bagiku. Kami bertiga, namun terasa hanya aku dan Suno saja yang ada di situ. Aku berusaha mendekatkan Hendro ke perapian agar terpantau terus oleh kami. Kubopong Hendro sekuat tenaga karena yang aku rasakan sangatlah berat. Bahkan Suro pun merasakan hal yang sama. Letupan kobaran api di perapian kami terasa semakin besar beriring mendekatkannya Hendro ke perapian. Loncatan api seakan tidak terbendung
tepat ketika Hendro ada di depan perapian. Perapian seakan ada yang menambahkan kayu dan minyak secara terus-menerus tanpa henti. Perapian itu meletup-letup dan berkobar-kobar, bahkan tidak jarang meledak dan melesat ke angkasa seperti burung yang keluar dari sarangnya. Getaran lembut dari tanah yang kami tempati seakan terasa menambah kengerian, dan sayup-sayup kami mendengar gending yang diiringi kidung mocopat yang entah berasal dari mana. "Duh Gusti, aku takut Pur, aku takut," rengek Suno kepadaku yang gemetar dan mati akal. Baru kali ini si Suno memanggil namaku dengan sebutan Purnomo. Padahal setiap saat dan tiap waktu teman-temanku memanggil namaku itu Le atau Tole, karena usiaku paling muda di antara mereka. Kala papi jagat Dangkara Durga, buta ya buta, menungso ya menungso, cilakane ingonan kelawan bejat lakon saka pituduh Gusti.